Saya kira memang Pak Mandul ini dan Pak Pendeta Albertus ini tidak asing bagi kita. Apa tadi kriteria yang disebut itu cocok kali sama negara kita ini, gitu kan? Mr. Strong tadi itu saya kira ya. Betul, Mr. Strong. Saya kira itu cocok kali itu apa yang disebut itu ya. Bagaimana Hitler mempraktekkan konstitusi menjadi alat untuk menekan lawan dan menjalankan demokrasi ala Hitler ketika itu. Saya kira itu menjadi sangat cocok untuk kita sekarang ini, perlu diskusi. Kepada mereka berdua saya kira seandainya masih ada Bang Sabang akan sangat senang, karena Pak Manuel ini temannya Bang Sabang akrab. Ketika di LP3S juga beliau pernah menjadi wartawan, pernah jadi menteri, gitu ya. Termasuk saya kira ke Pak Mandufandu, kalau ada Bang Sabang pasti sangat senang melihat beliau ini datangnya. Sayang Bang Sabang sudah tidak ada lagi. Saya tidak tahu dia pro Jokowi atau tidak. Kalau ya, spekulasi juga itu. Ada yang kita hormati juga, ada Bang Bosman, ada Bang Ngantem, ada Bang John, ada Bang Indra Nababan. Ini yang bisa memerintah Bang Asmara sama Bang Panda cuma beliau ini, ya kan? Gak ada yang berani, ya. Dan juga ada Bang Paridi. Terima kasih Bang udah datang, jarang-jarang Bang datang, kami senang sekali ya Bang datang hari ini. Dan senior kita juga banyak sekali, tadi ada Bang Simanjuta, Bang Edelbert di sini. Ibu Anti Sulaiman juga hadir. Saya mau panggil satu-satu sudah, saya senang sekali. Ya, ada Bang Rahman, ada Bang Robert tentunya, ada Bang Saud, ada Dr. Rexon yang baru, ada Sahat, ada yang mau dokter Nelson Simanjuta, mau dokter itu. Padahal satu kelas sama Pak Manuel, tapi dia ditinggal begitu aja. Ada dokter baru lagi Pak Nixon dan selalu. Ya, ada. Itu di belakang itu. Dia orang tata negara, mestinya itu kita harus pergunakan, itu kita manfaatkan. Orang tata negara kita sudah menjadi Mahkamah Konstitusi, satu orang hakim Mahkamah Konstitusi, Pak Daniel. Pak Daniel Yusuf, putusannya bisa kita lihat. Ada politisnya, ada apa-apanya begitu ya, kita bisa evaluasi sekaligus di situ. Banyak sekali yang kita sayangi. Ada Pak Tigor Simatupang di sini. Berdiri dulu Bang, bentar. Ini anaknya Pak Tb Simatupang, ya. Anaknya Pak Tb Simatupang, ya. Dijelaskan tadi Pak Simatupang itu tidak mundur pensiun, gitu ya. Kehadirannya di sini hanya menjelaskan itu ke kita. Karena bangsa Abang dalam buku Politik Itu Suci disebut Pak Simatupang itu mundur, gitu kan? Padahal sebenarnya pensiun ya, Pak Tigor. Mau mundurkan diri? Oh iya. Tapi ada suratnya nggak? Iya, suratnya nggak ada. Jadi tugas Pak Tigor itu mencari surat pengunduran diri Pak Tigor Simatupang. Nggak dapat. Manipulatif bilang, saya nggak pernah lihat. Iya, apa yang dilakukan? Iya. Artinya dalam kondisi seperti itu, Bang, itu kita harus bikin buku baru untuk menyangkal itu. Jadi jangan suruh Bang Sabang meralat bukunya, nggak begitu. Ya, dalam pertentangan ini tidak ada seperti itu ya. Ya begitu Bang Sabe ya. Bang Sabe itu dokter kita yang baru dari Universitas Pertahanan, ya. Paling ribut di Facebook, gitu ya. Tapi pada dasarnya kita semua. Tapi itulah demokrasi yang kita anut sekarang ketika di era digital ini sudah berubah. Jadi di buku yang di mana Pak Manuel itu hadir, bagaimana sebenarnya demokrasi di era digital? Ada sesuatu yang baru yang harus kita ini keterpilihan, keterwakilan menjadi relevan untuk kita lihat di situ. Sebab persoalannya apa? Seringkali ini semua algoritma digital ini menjadi manipulasi bagi persoalan demokrasi kita. Anda percaya nggak kalau pendukung Jokowi itu masih ada 70%, 60% di akhir masa jabatan? Tapi angka itu disebut-sebut bahwa dia masih mendapat dukungan sebesar 60-70% di akhir masa jabatan ini. Tapi itulah algoritma dan itulah menjadi modal kita untuk merekayasa demokrasi ini secara keseluruhan. Jadi apa yang dikatakan Pak Manuel tadi adalah bahwa demokrasi itu dibuat untuk membunuh demokrasi sekaligus. Jadi sehingga mati. Saya dengan Bang Robert di titik nadir saya bilang,
titik nadir, tapi nggak berani Bang Robert bikin ini demokrasi di titik nadir. Agak halus bikin katanya ke saya. Agak halus bikin, saya dimarahin kan. Tapi sebenarnya demokrasi kita sudah begitu apa yang dikatakan oleh Pak Model tadi sebagai regresi, tidak hanya sekedar regresi, tapi memang sudah mundur begitu ya, mundur jauh ke belakang. Karena indikatornya jelas, ketika Anda tidak merasa aspirasi Anda tidak tertampung dan Anda masih miskin, maka itulah indikator demokrasi yang paling utama. Ya, ketika masyarakat kita masih menerima BLT, raskin dan sebagainya, maka itulah persoalan demokrasi yang paling mendasar. Muhammad Hatta katakan itu dari awal pendirian ini, bahwa demokrasi ekonomi itu jika kita harus menjelaskan bagaimana kesejahteraan kita itu terjamin. Itu sebenarnya yang dikatakan oleh Muhammad Hatta ini. Tapi jarang yang menggali pemikiran Muhammad Hatta ini. Saya kira memang kita harus bertugas juga untuk itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah ada penjelasan dari Pak Manuel, senang sekali, dan kita berkewajiban, berhak untuk berdiskusi dengan kedua narasumber kita. Tapi kita semua juga menjadi narasumber. Saya kira sepakat ya. Kita semua menjadi narasumber, dan ini oleh Hot Marluga ini sudah merekam apa kita ini, ya. Hojot Marluga, ini namanya. Jadi sudah direkam dan barangkali itu menjadi bahan diskusi kita ke depan. Jadi kita bebas, Pak Manuel, tanpa merasa harus ada hambatan apa-apa, demokrasi akan tetap berjalan di sini. Gitu, ya? Terima kasih juga, dan saya kira kita mulai saja. Pak Manufanu dulu yang memberikan sesuatu? Nanti katanya. Nanti. Oke. Dari Bang Bosman dulu, tapi kita batasi supaya semua baik ya, banyak yang bisa memberikan. Silakan. Ini tolong diberikan dulu ini. Ya. Oke. Jadi kita fokus saja. Terima kasih Yang Bernard dan Bapak Ibu sekalian, Pak Pendeta Agustus dan saya mahasiswa pertengahan tahun 70-an, tahun 75 persis. Pada saat itu kita masih sering diskusi dengan tokoh institusional lain, Pak Pedi Simatupang, kemudian Pak Franseda, beberapa banyak tokoh lah, termasuk ketemu PDI, Latu Mahal dan sebagainya. Jadi saya sangat berbangga malam ini kita ketemu putra dari pahlawan juga, Pak Manuel Kaiseipo, putra pahlawan dari Papua. Kalau saya tidak salah mantan gubernur ya, gubernur pertama, dan kedua juga adalah yang menggiring bahwa Papua masuk kepada NKRI. Terima kasih Pak Manuel. Irian Jaya dulu. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kondisi sekarang ini saya melihat yang terjadi adalah chaos berpikir, Pak. Baik di eksekutif, legislatif maupun judikatif. Sudah chaos. Saya nggak tahu terjemahan chaos itu bahasa rusak. Sudah rusak pun kata Medan. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Ya, saya melihat pertunjukan terakhir ini bagaimana partai politik itu seperti mainan gitu, nggak punya ideologi, nggak punya prinsip. Jadi istilahnya penguasa sekarang itu, ya, strongman itu sepertinya sudah menempatkan diri sebagai juru selamat. Iya. Ya, hanya dia yang bisa menyelamatkan republik ini, maka dia ingin perpanjang. Untung beliau itu bukan orang kita. Kalau orang kita barangkali dia akan mengaku diri sebagai Mesias. Karena dia sudah Tuhan Yesus beri makan 5.000 orang, dia bisa memberi makan gratis 35 juta orang. Akan kalah saja jadinya. Ya, jadi saya mau katakan di sini, saya mau katakan dulu pasti banyak bicara. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita harus bertobat dan berbuat sesuatu kepada bangsa ini. Dan generasi muda kita harus kita bangun. Saya kecewa ini Pak Manuel, banyak mahasiswa Katolik nggak masuk lagi ke PMI, banyak mahasiswa Kristen nggak masuk lagi ke PMI. Gitu. Ini krisis. Nah, ini harus kita kembangkan. Bagaimana gereja
yang mendorong bagaimana Katolik mendorong generasi muda untuk melibatkan diri dalam kegiatan kemahasiswaan seperti PMP dan GP. Saya rasa itu aja. Makasih. Ya, saya kira singkat sekali ya, bagus. Jadi nanti ditanggapi aja beberapa orang ya. Bang Indra dulu deh, tapi jangan panjang-panjang Bang. Itu. Ya. Si Bosman. Sebenarnya ada dua hal yang mau saya kontribusi di sini. Ya, silakan Pak. Satu tentang bagaimana reinvention of demokrasi. Ini dirumuskan oleh Forum Rakyat di Brasil 20 sekian tahun yang lalu. Tapi saya bilang apanya? Teksnya. Oh ya, begini bunyinya. Kami mendefinisikan, kami menemukan, Ya. kami mendefinisikan terjemahan Indonesia ini. Ya. Kami mendefinisikan penemuan kembali demokrasi. Berarti penemuan kembali masyarakat sedemikian rupa sehingga cara produksi ekonomi, struktur pemerintahan politik, penyebaran inovasi ilmiah, pengorganisasian media, hubungan sosial, dan hubungan antara masyarakat dan alam menjadi sasaran menuju proses demokrasi yang radikal, partisipatif, dan hidup. Naskah bahasa Inggrisnya ketinggalan di rumah. Terus kontribusi saya yang kedua, saya mengusulkan mengatasi masalah negara ini mau bekerja di junta militer. No, karena Ya oke. Lanjut. di Indonesia sebenarnya tentara yang paling demokratis. Waktu memilih Sudirman jadi panglima sangat demokratis. Ya betul nggak? Ada sejarah. Betul nggak itu? Ya, betul. Hasil pemilihan harusnya Pak Lukin menang. Ya. Dia menjabat. Ya, si Bono. Demokratis itu Sudirman terpilih. Ya. Nah, oleh itu saya menulis surat pembatal untuk surat kabar sebenarnya. Anda boleh dengar. Negara dalam keadaan bahaya dan darurat ini, darurat. Ini kelihatan dari protes-protes orang pintar dari Jogja. Protes petisi 100, ada petisi 100 dengan itu. Protes buruh, nelayan dan lain-lain. Hal ini dapat diperbaiki oleh sebuah junta militer yang sudah mengangkat sumpah untuk melindungi negara, terdiri dari 4 putra terbaik Republik: Panglima TNI, Kastaf Auri, Kastaf Arif, dan Kastaf Angkatan Darat. Ya. Keempat jenderal ini dapat mengambil alih kekuasaan negara sebagai junta militer selama 4 bulan aja kerjanya. Lima bulan. 5 bulan. Abang tambah 1 bulan lagi. Tugasnya yang pertama-tama 1, membayar gaji semua pegawai honorer yang paling bawah, melipat 2 gaji UMR buruh bekerja, damai dan sejahtera di Papua. 4, bubarkan KPK, gabung ke Kejaksaan Agung. Komnas HAM dan Komisi Anak itu juga dibubarkan untuk menghemat uang. Hilang proyek. 4, bangun rumah untuk semua prajurit, tentara maksudnya. Buat kembalikan tanah rakyat di Pulau Rempang. Oh. Itu baru dirampok itu dekat malam itu. Dan
tanah-tanah yang dirampok di Papua, di Kalimantan, dan IKN. 6. Bubarkan partai politik dan parlemen. Ya, bukan mantan, Presiden Jokowi diperlakukan di tanah rumah Oke Pak, untuk diperiksa. Abang sudah tuliskan itu. Jadi Pak, boleh. ada KTP saya di sini syarat itu. Oke. Boleh saya bagi nanti. Oke, saya kira betul Bang Indra ada apa ya reinvention begitu ya. Saya kira itu menarik reinventionnya, dan Bang Bosman tadi masalah movementnya saya kira diperlukan. Ini dua dulu itu atau Bang Adelbert? Tapi sebentar Bang ya, jangan lama-lama maksud saya. Ini mau kita akan jangan panjang. Fokus saja. Selamat malam untuk kita sekalian. Terima kasih atas ceramah yang disampaikan pada malam hari ini. Kalau aku melihat ke depan, yang menonjol sini Kristennya. Kristen itu tujuan akhirnya adalah surga. Kalau di sini kita lihat panggilan Kristen perjuangan demokrasi tadi sudah dibahas, ya. Demokrasi itu seperti yang disampaikan tadi tidak ada definisi yang pasti, ya kan? Tapi yang dianut oleh Indonesia sejak Orde Baru ialah demokrasi Pancasila. Soekarno itu menciptakan atau mendapatkan yaitu Nasakom, dan dia juga Pancasila. Soekarno dia bingung sendiri, dikiranya kalau Nasakom itu bisa dikuasainya, bisa diaturnya yang beragama sama tidak beragama. Kemudian datang Pancasila, bingung dia. Soekarno itu bingung. Itulah terakhir beliau itu ke-13, Soekarno itu bingung. Dia tidak tahu, dikiranya dia mengendalikan, akhirnya dia dikendalikan. Itulah terjadinya ke-13 ya. Kalau boleh saya perkenalkan saya sendiri, aku tahun 66 sudah sangat aktif aku di Orde Baru ya. Latar belakang saya dulunya adalah dari Gemini, tapi karena Gemini tidak mau, Sumatera Utara tidak mau membuarkan PKI, maka saya tinggalkan ke Gemini, aktiflah kita di GMKI dan besar GMKI. Kalau dilihat di sini dari perjuangan tadi, kalau kita melihat PDIP itu kan sangat vokal terakhir, tapi tidak didukung oleh rakyat. Kenapa? PDIP itu berkuar yang diwakili oleh Megawati. Dia hanya mengatakan masa depan. Kalau si Jokowi mengatakan inilah sudah saya perbuat. Akhirnya dia menang mutlak Jokowi, sedangkan Megawati ditinggalkan orang. Itu siapa-siapa kawan-kawan yang di PDIP belajarlah dari keadaan ini. Ya, kalau kita melihat dari tadi Pancasila itu sebenarnya bisa kita pegang. Ya, pengalaman saya selama saya aktif, saya melihat tahun 5 aktif saya, cuman waktu itu aku di GMKI dan di Senat Indo Mahasiswa itu sudah saya serah. Sampai sekarang pun saya masih aktif. Usia saya sekarang 81, 82. Masih mengarah buku, aku masih nanti berbicara. Ya. Terima kasih. Oke, Pak. Kalau ada nanti hal yang baru, saya terima kasih Pak ya. Siap. Oke Pak, mantap. Jadi saya kira ini menjadi pintu masuk kita, saya kira memperluas apa yang dikatakan oleh Pak Manu tadi. Dari tiga yang narasumber ini, saya kira bisa kita tanggapi lagi dulu Pak. Albert dulu. Biasanya kalau Kakak Manu yang ngomong duluan, saya tinggal setuju dan kasih ayam. Coba deh. Iya, saya jawabnya ini aja ya, karena ada yang ahlinya di sini. Tapi saya ingin kasih tahu begini. Setuju dengan, saya mulai dari Bang Indra, tapi kemudian nanti saya akan indikan. Saya memang kita setuju dengan reinventing demokrasi, tapi itu kan bukan pekerjaan yang mudah dan singkat. Itu satu pekerjaan yang butuh waktu yang panjang, lama, dan yang harus membangun budaya demokrasi dulu. Jadi nggak sekedar sistemnya yang dibangun, tapi budayanya juga
Karena kita punya sistem, kalau Gus Dur bilang kita ini seolah-olah demokrasi. Sistemnya ada tapi budayanya nggak punya. Budaya kita itu budaya feodal. Kalau kita lihat di jalan raya saja, hampir setiap menit ada aja yang orang yang mobil pakai strobo. Terlalu banyak pejabat kita di sini. Ya, semuanya orang ingin didahulukan, semua orang ingin lewat duluan dan sebagainya. Semua merasa lebih hebat, lebih ingin lebih jago dan sebagainya, lebih berpangkat dan sebagainya. Jadi memang kita memang jujur kegagalan bangsa ini adalah membangun budaya demokrasi. Bahkan di sekolah-sekolah kita saja, saudara ya, sekolah kita itu pertama adalah tidak punya budaya demokrasi karena murid cuma disuruh diam saja, nanti gurunya yang ngomong monolog. Yang kedua adalah yang lebih parah lagi, Kristen punya sekolah sendiri, Islam punya sekolah sendiri, Buddha punya sekolah sendiri. Jadi dalam satu bangsa yang majemuk ini, anak-anak kita nggak pernah berjumpa. Sehingga yang muncul adalah ketika mereka berjumpa, itu tinggal dikasih sedikit persoalan saja, itu akan terjadi ledakan yang luar biasa. Sebetulnya kita sedang melakukan bunuh diri sosial untuk jangka panjang. Jadi oleh karena itu sekali lagi betapapun kita ingin reinventing demokrasi dan sebagainya, tetapi sekali lagi ini bukan pekerjaan yang mudah, cepat, tetapi ini harus dibangun budaya yang supaya memang pekerjaan yang harus dilakukan dengan baik. Karena juga sekali lagi salah satunya juga mentalitas kita juga nggak siap, ya mentalitas cara kita belajar juga nggak siap. Kristen aja saya bilang. Saya selalu ngomong gimana kita menerapkan kepada para pemuda kita. Saya baru membaca sebuah buku, judulnya kebetulan para teman-teman konglomerat ini ingin diomongin tentang mentalitas bangsa Israel. Saya baca sebuah buku bagus sekali, judulnya Israeli Business Ethic. Jadi dia disampaikan tuh gimana, kenapa orang Israel atau orang Yahudi lebih dari 50% orang Yahudi mendapatkan hadiah Nobel. Apakah karena jawaban yang paling simpel adalah karena mereka orang pilihan? Itu mitos. Kalau mereka nggak pernah baca, nggak pernah belajar juga nggak bakalnya bodoh juga, sama saja. Jadi, tapi itu adalah mereka adalah satu pekerja keras, pembelajar yang luar biasa, sehingga Yesus 12 tahun juga sudah bisa berdebat dengan para imam kepala dan ahli Taurat. Karena memang mereka punya tradisi adalah tradisi belajar yang luar biasa. Dan mereka itu selalu, orang Israel sekarang, bangsa Israel sekarang, itu disebut sebagai a startup nation. Startup nation. Jadi satu bangsa yang selalu melakukan inovasi teknologi terus-menerus. Begitu dia dapat teknologi, dia kasih orang udah kembangkan, dia udah bikin lagi yang baru. Jadi memang itu yang membuat bangsa Israel itu maju, padahal dia sebetulnya gini, dia itu satu bangsa yang lahir dikelilingi oleh musuh-musuh. Satu. Yang kedua, dia satu bangsa yang tanahnya aja bukan tanah seperti Indonesia, buang kayu jadi singkong, tapi tanahnya itu keras dan memang itu kalau dia nggak kerja keras dan kerja kreatif dan kerja cerdas, itu mati dia di dalam tanahnya itu sendiri. Tetapi yang terjadi sekarang tanahnya paling subur. Kalau kita ke sana, kita lihat, kalau lihat misalnya dari atas, mereka yang udah pernah ke Israel akan tahu itu. Kalau lihat dari atas itu, begitu lihat daerah Gersang, kecuali sekarang lihat Dubai ya. Kalau lihat daerah Gersang itu pasti Arab. Begitu kita lihat daerah hijau itu pasti Israel. Itu pasti Israel. Tanahnya suburnya luar biasa. Teknologinya dahsyatnya hebat sekali. Sehingga disebutnya startup nation. Kenapa? Mentalitas. Dan kita mesti membangun suatu mentalitas yang memang betul bekerja keras, yang punya resiliensi, yang kuat, yang kokoh, yang berani, yang tidak problem langsung jatuh, langsung putus asa. Betul-betul mentalitas yang betul-betul mau maju di tengah-tengah situasi apapun. Jangan seperti Jepang, yang Jepang begitu punya persoalan dia bunuh diri.
Orang Israel melihat persoalan sebagai bagian dari keberhasilan. Jadi dia akan maju terus sampai berhasil. Oleh karena itu bagi saya sekali lagi kita memang mesti membangun budaya demokrasi yang kokoh kuat, mulai dari anak-anak kita, mulai dari institusi gereja kita. Karena gereja kita yang paling kacau balau di dalam konteks budaya demokrasi ini. Gereja, betul. Gereja yang paling jelek di dalam proses budaya demokrasi. Berkelahi dulu dari itu. Kalau penyelesaian, nggak pernah menyelesaikan sesuatu dengan cara berdiskusi, berdebat, musyawarah tadi ya. Mentalitas musyawarah itu tidak pernah ada. Disensus is okay, tapi bahwa kita tetap kawan dan sahabat itu yang mestinya diinikan. Beda pendapat bisa saling baku pukul, kira-kira begitu ya. Nah ini budaya-budaya ini yang sebetulnya harus mulai ditanamkan, bahkan mulai dari family, mulai dari gereja kita, mulai dari komunitas kita, termasuk GMK dan segala macam. Terima kasih, itu aja Pak. Pak Menurut silakan. Ya, saya juga mencoba menjawab sekaligus merangkum semua pertanyaan tadi. Yang pertama saya kira tadi itu benar yang disampaikan Pak Pendeta tadi. Isi yang menjadi concern kita ini dalam sesuatu demokrasi kita yang sekarang kita katakan mengalami bukan saja stagnasi tapi regresi, bahkan sebagian orang menyebut demokrasi cacat. Bagaimana kita kembali ke sana? Tadi makanya saya kira pertanyaan tadi itu reinventing demokrasi itu menjadi penting. Dan isu ini Pak Bernard sekarang lagi memang dalam masyarakat kita, berbagai kelompok masyarakat sedang mempersoalkan kembali itu. Setelah melihat wajah demokrasi kita yang begitu buram saat ini, orang baru menyadari bahwa inilah implikasi langsung atau tidak langsung dari 4 kali amandemen konstitusi yang kita buat pada tahun 99 sampai dengan tahun 2002. Karena itu bagaimana kembali ke demokrasi ideal sebagaimana sudah tercantum di dalam Pancasila dan konstitusi kita, ya pemikiran itu bagaimana kita kembali ke nilai-nilai dasar yang ada di sana. Problemnya kita sudah mengamandemen 4 kali amandemen. Karena itu sekarang berkembang pemikiran. Misalnya, apakah kita perlu kembali ke konstitusi yang asli? Atau kalau punya presiden yang gila dia dekret. Karena kewenangan itu memang ada pada presiden. Tapi itu tidak mungkin presiden melakukan dekret dalam situasi sekarang. Kembali ke yang asli, hati-hati kita bisa terjebak pasal ya. Boleh interupsi. Ya. Saya pernah dengar undang-undang dasar sementara Ya. jauh lebih manusiawi. Oh iya. Betul itu. Betul. Ya, Sepakat itu. Kita gantian. Ya. Kalau secara kajian akademis sampai hari ini dianggap undang-undang yang terbaik itu undang-undang 50 gitu. Iya. Bapak bisa baca di disertasinya Adnan Buyung Nasution. Konsepsi tentang hak asasi manusia paling baik dan paling demokratis itu ada di Undang-Undang Dasar 50 itu. Sayangnya kita gagal akibat pergolakan politik waktu itu. Konstituante tidak bisa menyelesaikan tugasnya waktu itu. Dan sini ada Pak Tigor tadi ya. Bukan karena konstituante tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Waktu itu ada tolak tarik politik antara tentara dan partai-partai politik gitu. Dianggap bahwa kerusuhan daerah itu menjadi alasan Soekarno melakukan dekret. Padahal di balik itu ada manuver-manuver tentara, manuver Nasution gitu. Nah itu untuk mencapai itu. PSRI termasuk saya. Ya, PSRI termasuk saya. Nah itu yang buat Nasution. Ya, Nasution. Ini tadi saya katakan. Yang membackup Soekarno mengambil keputusan dekret itu adalah Angkatan Darat dan Nasution. Tetapi tadi, jadi itu hanya contoh bahwa kalau kita melihat bahwa akar persoalan ada pada amandemen, maka kita harus kembali ke konstitusi yang asli. Nah, problemnya tadi pilihannya apa? Apakah ke dekret? Tidak mungkin. Apakah kita kembali ke naskah yang asli sebelum amandemen? Ini juga bahaya karena kita bisa terjebak di pasal 37 masa jabatan presiden itu. Bukan 37, pasal berapa saya lupa itu. Ya, yang asli itu kan presiden bisa selamanya itu. Nah, sekarang muncul alternatif ketiga dan ini tentu wacana ya. Termasuk kemarin terakhir yang saya baca dari teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mereka mengeluarkan dokumen yang terbaru itu kurang lebih sama juga dengan beberapa kelompok yang lain, yaitu alternatif ketiga, kita melakukan kaji ulang
atas konstitusi hasil amandemen. Kaji ulang itu kita lihat pasal-pasal mana, klausul-klausul mana yang perlu disempurnakan. Dan kalau perlu disempurnakan, penyempurnaannya melalui metode addendum. Jadi ini ada 3 alternatif itu. Tapi saya kira alasan kuat untuk itu ada. Karena tadi sudah digambarkan oleh Pak Pendeta, tadi Pak Bernard juga menyampaikan. Sejak amandemen itu, ketika kita memilih pilihannya lari ke sistem yang liberal, dan di mana liberal itu adalah individual right, pertarungannya itu pertarungan kapital. Itulah pintu masuk kekuatan oligarki dalam kehidupan politik kita gitu. Begitu ekonomi politik kita masuk kepada menjadi high cost politik, itulah pintu masuk. Tidak hanya orang per orang caleg kita, tapi partai pun memerlukan pendanaan yang besar. Mereka masuk dalam perangkap oligarki. Itulah awal dari high cost politik kita sekarang. Sekarang orang bicara tentang kartelisasi pada semua level, termasuk kartelisasi partai politik. Anda tidak bisa bikin partai politik hanya bilang karena ideologi saya Kristen, nggak bisa. Anda punya harus 10 triliun baru bikin partai, bukan ideologi lagi. Harus sekian triliun baru bikin partai gitu. Karena partai sudah masuk dalam itu yang disebut kartelisasi partai politik gitu. Nah, dalam suasana seperti itu, ya itulah ekses yang kita rasakan sekarang gitu. Kekuatan-kekuatan oligarki menguasai politik, kita sekarang ini masuk pada apa yang disebut kecenderungan Filipinanisasi. Di Filipina itu dalam 10 tahun terakhir, politik itu hanya beredar sekitar 8-10 keluarga, orang-orang kaya gitu. Kita lihat saja. Dulu Macapagal, putrinya Arroyo, Marcos, sekarang putranya, Duterte putranya gitu. Karena memang politik di Filipina itu hanya dikuasai oligarki gitu. Tuan-tuan tanah. Kita di sini bisa sama sekarang. Partai politik, siapa mau maju itu harus datang. Ketika reformasi tahun 98 muncul seorang Habibie. Ekspektasi kita terhadap demokrasi itu luar biasa besar. Kita ingin demokrasi dan kebetulan Habibie memberikan amin untuk itu gitu. Dalam masa 1 tahun kepemimpinan administrasi Habibie, dia membuka dasar untuk kebebasan itu. Untuk pertama kali kebebasan pers dibuka. Dia untuk orang di Papua itu akan ingat, dialah yang mendorong MPR untuk membuat TAP, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua gitu. Bahkan tapi banyak dikritik orang, dia juga yang membuat Timor Leste lepas. Tetapi bagi Metzner itu, seorang presiden itu sudah mampu berbuat diganti oleh Gus Dur. Dalam waktu 1 tahun sama, Gus Dur membuat hal-hal yang prinsipil. Dia menggiring militer back to barak. Itu hal yang luar biasa pencapaian dia dalam masa 1 tahun itu. Militer tidak boleh lagi berpolitik. Jadi dia mengakhiri rantai kekerasan yang berkembang selama 30 tahun Orde Baru. Dalam 1 tahun masa Gus Dur, tentara balik ke barak. Kedua, dia membuat undang-undang peradilan HAM. Itu Gus Dur. Dalam masa 1 tahun. Hanya sayangnya tadi, baik Habibie maupun Gus Dur hanya 1 tahun gitu. Mega meneruskan sisanya. Kemudian tahun 2004 untuk pertama kali kita memasuki eksperimen politik liberal itu melalui sistem pemilihan presiden langsung. Dan hasilnya adalah Presiden Habibie, Presiden SBY, 2 periode, 10 tahun. Eksperimen awal dari politik liberal itu menimbulkan banyak ekses. Pertama, kita mencoba menganut demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu multi partai. Tetapi kita lupa konstitusi kita itu mensyaratkan kita itu sistem presidensial murni, Pak. Presidensial murni itu tidak kompatibel dengan multi partai. Presidensial murni itu hanya mungkin oleh 2 atau 3 partai. Itu yang terjadi di Amerika. Nah, kita karena kita menganut sistem presidensial murni pada satu pihak, pada pihak lain kita mengadopsi multi partai, terjadilah sandra menyandra sejak awal antara presiden dan DPR. Dan menurut Metzner, jadi SBY 10 tahun
Baru seorang seperti Jokowi ini, kita tidak tahu siapa pemikirnya, siapa think tanknya, tapi luar biasa Pak. Jadi konsep strongman yang tadi Pak Pendeta sampaikan itu, dia berhasil menciptakan apa yang dalam bahasa Michener itu disebut the great koalisi besar. Untuk pertama kali semua partai-partai di parlemen itu bisa dia rangkul. Ini yang namanya awal dulu. Sehingga ya dapat jatah kan jadi menteri di kabinet. Tidak ada lagi oposisi di parlemen. Padahal prinsip dasar demokrasi itu harus ada oposisi, check and balances. Sekarang DPR kehilangan fungsi kritis karena semua DPR itu bagian dari eksekutif gitu. Inilah awal yang disebut koalisi besar ini. Dan dalam perkembangan 5 tahun terakhir ini menurut Michener dan kajian dia itu ternyata terbukti satu persatu. Koalisi itu melebar lagi. Plus. Tentara yang tadinya alat negara sekarang masuk dalam koalisi itu. Polisi sekarang masuk dalam koalisi itu. Bagian dari kontrol presiden. Lembaga-lembaga negara yang mestinya independen. Contoh sederhana tadi disebut KPK. KPK itu pada desain awal dia lembaga negara. Sekarang dia bagian dari rumpun eksekutif di bawah kontrol presiden. Itulah awal kehancuran hukum kita. Gitu. Dan lebih aneh lagi, menurut Michener, saya kutip Michener jadi saya nggak salah nanti dia bilang. Koalisi itu menyampuk lagi para oligark. Sesudah oligark yang terakhir, dia merangkul lagi para ormas. Ormas-ormas ini dikasih izin tambang. Bayangkan semua kekuatan di masyarakat itu sudah dikooptasi, termasuk ormas-ormas yang tadinya merupakan tiang dari civil society. Dirangkul juga masuk dalam koalisi besar ini gitu. Sehingga kita tidak punya lagi civil society. Padahal demokrasi itu berkembang kalau ada civil society yang kuat. Sekarang civil society semua bayangkan sekarang 2 ormas besar. Nggak tahu PGI belum ya Pak? Belum. Dia minta izin gereja. Izin gereja. Izin tambang. Jadi contoh saja bagaimana perpolitikan kita yang terakhir ini, koalisi besar yang dibangun ini, dan itu yang terjadi saat ini. Anda mau bicara apa, tidak mempan. Hukum, akhirnya hukum subordinasi kepada kekuasaan. Pak Bernard bisa ngajar teori hukum yang ideal seperti apapun, itu law in book gitu. Bukan dalam praktek. Kita sekarang ini hukum kita itu disebut punya tren yang kuat disebut legalisme autokratik legalisme. Hukum dibuat untuk memberi pembenaran kepada kebijaksanaan penguasa. Itu yang terjadi sekarang itu. Itu sebabnya seorang seperti Tim Lisne itu dari Australia, dia bilang Indonesia itu memang di konstitusi dia menyebut dirinya Rechtsstaat, bukan Makstat, Rechtsstaat. Tapi Rechtsstaat dalam negara yang lawless state. Nah, saya kira itu terakhir tadi dia soal peran pemuda. Saya setuju gitu. Pemuda Kristen tadi ya itu kita harus dorong. Tadi juga Pak Pendeta di awal itu. Ini begini. Tadi Pak Bernard juga singgung demokrasi digital ya. Kita pandangan optimis saja gitu. Di Eropa tahun 80-an kurang lebih terjadi hal yang sama gitu. Parpol-parpol ini, partai politik dan parlemen itu dikooptasi oleh kekuatan-kekuatan oligarki. Sehingga kalau kita lihat di parlemen ada anggota DPR yang berdebat, wah hebat sekali gitu. Misalnya di undang-undang kesehatan, kita tahu dia hanya extension, di belakang dia itu pabrik-pabrik farmasi raksasa gitu. Jadi anggota parlemen ini hanya extension dari kekuatan oligarki di belakangnya gitu. Nah itu berkembang terus, akhirnya dalam masyarakat Eropa itu mulai timbul kekhawatiran, wah ini bahaya demokrasi kita ini, sudah dibajak oleh kekuatan oligarki. Muncullah apa ya oleh Anthony Giddens dia sebut sebagai post parliamentary politics. Politik pasca muncul kekuatan-kekuatan lain di dalam masyarakat di luar partai Pak. Mereka mulai itu muncul gerakan lingkungan, akhirnya jadi Green Party, gerakan perempuan. Mereka memakai isu-isu yang menjadi real dalam masyarakat, itu yang disebut everyday politics. Soal sampah, soal perumahan, pelayanan kesehatan murah. Nah, lembaga-lembaga baru di dual partai ini yang oleh Giddens disebut sebagai political agency. Dan kekuatan mereka adalah memakai jaringan media digital. Kebetulan pada tahun itu di Eropa mulai berkembang informasi teknologi,
Demokrasi itu awal dari demokrasi digital itu. Kekuatan demokrasi digital itu luar biasa berkembang di Eropa. Dia menjadi pressure group baru di luar parlemen dan partai-partai. Dan saya kira kita bisa meniru model itu. Kalau saat ini kita belum bisa melalui kekuatan partai resmi, barangkali angkatan muda Kristen kita mungkin kita munculkan lebih banyak political agency dengan isu yang terseleksi, isu apa dan apa caranya mediumnya itu. Barangkali itu bisa, karena itu sudah terbukti pada era tahun 80-an di Eropa, dan kekuatannya pada digital, jaringan digital. Karena kita sekarang ini, masyarakat modern itu disebut network society. Oleh teknologi digital ini kita terhubung sekian detik per menit, saudara saya di Wamena, saudara saya di New York, itu dalam seperti detik kita terhubung. Saya kira itu saja tambahan saya. Terima kasih Pak. Ya, bagus sekali. Saya kira memang agak halus ini Pak Manuel. Dia sebut dirangkul, begitu ya. Saya kira bukan dirangkul ya. Apakah Erlangga itu dirangkul? Saya tidak tahu itu. Benar nggak itu dirangkul? Oh, difitting. Difitting Pak. Oh, dia rangkul keras, dirangkul keras gitu ya. Agak halus dia. Saya kira itu memang semua kan dirangkul. Saya kira check and balances memang kita bayangkan ke depan sudah akan sangat lemah begitu ya. Makanya kita berdoa sebenarnya jangan cepat PDIP ini masuk dalam lingkaran itu. Kalau nggak selesai sudah. Harapan kita satu-satunya saya kira yang di luar itu yang tidak bisa dirangkul, di fitting tadi, ya saya kira hanya PDIP sekarang. Itulah harapan kita. Ormas-ormas saya kira kita bersyukur PGI memerlukan izin gereja bukan izin tambang. Ya, gitu kan. Saya kira itu penting. Saya kira jadi masih ada kekuatan kita. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Manuel tadi, memang kita harus berdemokrasi dalam konteks ini. Tidak boleh kita juga nggak kreatif kan itu. Harus kreatif juga melihat demokrasi kita. Tentang pemilihan ini sekarang kan apa yang dikatakan tadi, keterpilihan dan keterwakilan itu serius saya kira ya Pak Manuel ya. Serius, keterpilihan dan keterwakilan itu seperti apa? Nggak tahu kita siapa yang mewakili siapa hari ini kan. DPD itu kita nggak yakin 4 orang satu daerah begitu ya, apa itu sebenarnya, dan apa kerjaan kemudian juga kita tidak tahu. Nah, jadi ini kreativitas kita saya kira untuk menemukan kembali apa yang menjadi praktek demokrasi kita ke depan ya. Ini kita kaget ini sebenarnya ketika masuk ke dalam keadaan seperti ini yang saya sebut sebagai titik nadir tadi. Titik nadir yang tidak tahu kita bisa kapan keluar dari persoalan ini lagi ya. Ketika 5 tahun ke depan seperti apa kita akan menyaksikan sesuatu yang aneh-aneh. Saya duga begitu. Karena check and balancesnya saya kira sudah agak lemah ya. Pemerintah daerah juga saya kira akan kita lihat nanti seperti apa ya, kota kosong seperti apa dan sebagainya begitu ya. Tidak tahu praktek dari keputusan MK yang tadi sore seperti apa. Apakah mungkin itu menjadi sesuatu yang menarik bagi kita sehingga nanti orang semakin kreatif gitu ya. Sebab yang membuat threshold dan sebagainya kan mereka juga ya kan itu. Jadi saya kira itu masih ada waktu kita akhiri nanti sampai jam 7 ya Pak Manuel, masih ada waktu ya. Teman-teman kalau Bang Robert siapa nih? Oke lah, tapi kita bisa merata tapi sebentar aja ya. Yuk silakan aja. Singkat aja. Sudah singkat. Jadi tadi kan sudah digambarkan kondisi-kondisi itu. Nah sekarang bagaimana kita melakukan sesuatu, apa yang bisa kita lakukan sekarang ini? Seperti kemarin Guru Besar dari UI itu Ibu Sulistyo Indrawati bilang ketika kemerdekaan ini diperjuangkan oleh ilmuwan dan tokoh-tokoh yang menyuarakan perjuangan kemerdekaan ini, kok sekarang tidak ada suara yang menyuarakan kondisi kita ini sedang tidak baik-baik ini. Jadi itu mungkin salah satu juga yang menggugah kita bahwa harus ada sesuatu yang kita lakukan. Saya dititipi John Nelson Simanjuntak satu katanya panggilan Kristen itu tetap sama dari dulu sampai sekarang, yaitu menggulingkan penguasa yang zalim dan mendukung penguasa yang amanah.
Tapi bagaimana caranya itu kan? Apalagi ada teks yang mengatakan hormatilah pemerintah yang satu gitu kan? Kita proma itu. Kita berubah itu. Bagaimana kita sekarang memahami itu? Salah satu saya kira sudah dibuka oleh Pak Immanuel tadi, sarananya dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Ya ada Pak Berti itu udah rajin bikin podcast ya, menyuarakan dan tidak hanya di kelompok Kristen tapi di kelompok-kelompok lain begitu menyuarakan aspirasinya. Mungkin model-model begitu yang harus kita kembangkan, atau kalau ada hal-hal lain lagi barangkali ke situ kita bisa arahkan sekarang ini. Terima kasih. Ya. Bang Indra nanti aja ini dulu. Nanti Abang nanti. Oh ya. Yuk, Bang Abang, yuk. Tapi singkat-singkat aja, Bang. Saya. Ya. Terima kasih Pak Pendeta dan Pak Manuel. Saya tertarik. Tapi kalau kita berbeda pendapat, saya aman pulang ya. Jadi begini, Pak. Kadang-kadang kita ini jangan sore-sore ke pasar pagi, kalau ke pasar Medan yang dibeli tidak ada, penjualnya sudah pulang. Jadi kita terlambat saja. Di sini kita refleksi politik yang dilakukan oleh jasa komunikasi. Tapi saya kritik ke jasa komunikasi, jangan jadi menara gading. Beberapa persoalan politik absen masuk ke media nasional. Yang kedua, ada pernyataan dari Bang Robert. Cuma yang saya tanggapi begini, ada hal yang selalu kita lupakan, bahwa merasa diri kita lebih hebat dari orang lain itu adalah kekerasan, tidak kentara, dan itu sebuah penindasan. Orang ada dengan kentara. Elegansi berpolitik tidak merugikan peran orang lain, sementara membesar-besarkan peran sendiri. Tidak melihat kuman di seberang lautan, tapi gak jadi pelupuk mata tidak terlihat. Berikutnya Pak, saya lihat kalau air keruh di hilir, kita teliti ke hulu. Jadi kita beri lagi untuk sakit kepala yang sekarang hanya modern, tapi ada dokter di sini harus kita rapi betul lagi. Kemudian saya lihat Pak begini, semua persoalan bangsa ini sebetulnya dimulai dari mulut. Tuhan telah mengatakan itu, jaga. Jadi yang saya masukkan di sini adalah politisi negarawan harus memiliki pembakar, kemampuan berbahasa, kemahiran berbahasa, keterampilan berbahasa, dan keteladanan berbahasa. Kalau kita sekarang berada di bawah pohon yang rindang, jangan terbuai karena kenyamanan pohon itu, tapi kita kenallah dan ingat orang yang menanamnya. Satu lagi Pak, saya lihat yang kita wariskan kepada generasi mendatang, khususnya kelompok milenial sekarang masalah sensitif, bahwa cara kita berbahasa itu menjadi perkuncingan di antara mereka. Saya kurma, jadi saya pahamilah politika SLTA itu bagaimana. Ya kalau tingkat mahasiswa mungkin beda. Jadi itu Pak, kemahiran, kemampuan berbahasa, kemahiran berbahasa, keterampilan berbahasa, dan keteladanan berbahasa, sehingga tidak kita menyerang orang lain, tapi kita sendiri tidak siap. Karena satu kali serangan kita kepada orang lain dalam bentuk narasi, maka ratusan kali kita sudah terserang. Terakhir. Belum terakhir. Oh. Singkat aja Pak, singkat. Jadi saya lihat di era digital ini, kalau dulu mulut kita harimau kita, kalau di era digital itu narasi, pikiran, tindakan, ucapan kita bisa menjadi berkat kalau kita kelola dengan baik dan positif. Tapi bisa mengundang dan mendatangkan harimau kalau kita kelola sembarangan, sembrono, serampangan. Makanya Napoleon Bonaparte dari Prancis Jenderal itu mengatakan, jangan mengendarai harimau di saat hidup dan memimpin, karena cepat atau lambat pasti tiba di perut harimau. Siapa yang menggunakan narasi yang tidak senonoh itu pasti akan tiba di perut harimau. Sekian, terima kasih. Oke, Pak. Ada?
Bang Baltasar dulu deh. Baltasar dulu. Dari belakang soalnya, mewakili belakang. Fokus ya. Filsafatnya kita kurangin dulu hari ini. Ya, saya usahakan sesingkat mungkin, Pak Moderator. Terima kasih atas kesempatan. Saya melihat begini, layar utama kita mendeskripsikan persoalan ini adalah di dua pemilu, pemilu presiden dan legislatif, kemudian sekarang pilkada. Ini layarnya. Nah, kalau kita sedikit kembali ke partai sebagai pilar demokrasi, memang sudah sangat memprihatinkan bagaimana kita melihat koalisi itu dibentuk. Apa-apanya memang oligarki, strongman tadi yang istilah Pak Pendeta itu, kita nggak tahu lagi ini di mana simpulnya, sehingga begitu bisa menyandra dan menyusun partai yang katanya adalah pilar demokrasi. Contoh pilkada Jakarta, 1 lawan 17 partai. Itu demokrasi macam apa? Bagaimana itu bisa digambarkan dari segi deskripsi politik? Kalau dulu pemilu presiden dan legislatif ada artikel, ya kan, film yang dibuat oleh teman-teman akademisi untuk menggambarkan, mendeskripsikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita dalam menyelenggarakan demokrasi. Tapi rupanya itu pun sudah mulai juga perlu akademisi kita. Entah mereka karena tidak kain bersama. UGM kampus Bulak Sumur yang tadinya cukup serius, termasuk STT Jakarta di sini tadinya sudah. Tapi kok apakah kita sempat menyapa teman-teman kita itu di kampus itu? Dan apa yang mereka alami? Kalau mereka saja sebagai benteng ya, benteng terakhir dalam menyuarakan kebenaran dan koreksi itu sudah demikian, kembali ke pertanyaan seperti yang dimintakan oleh Bang Robert. Kalau begitu soal dari mana kita mulai? Satu sedikit Pak Manuel kasih pers kita ini juga serius. Sepertinya lembaga survei abal-abal itu selalu bisa mendrive tajuk berita dari media. Itu luar biasa. Apa yang terjadi di media kita? Bahkan Kompas yang kita selama yakini, tapi depan-depannya menjadi tanda tanya juga. Ini alumninya adalah Pak Manuel, bisa menjawab barangkali. Kalau alumni udah nggak bisa lagi. Terima kasih. Yang terakhir saya kira, tapi singkat aja, Bang Nelson. Ya, tapi fokus lah. Terima kasih Pak Bernard. Nggak usah berpuisi dulu kau. Bang James. Apa karena saya jadi Udah bisa itu. saya belakang soal saya. Oh iya, bagus. Iya, demokrasi mudah diucapkan dan mudah dirumuskan pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat, oleh rakyat dan rakyat untuk rakyat. Tapi seperti apa itu? Dari yang persis tahu. Kita berdemokrasi, apakah memang sudah seperti itu? Saya tidak yakin itu sudah. Bicara demokrasi juga bicara kekuasaan. Dan munculnya demokrasi juga adalah karena perlawanan terhadap para tuan tanah, artinya orang yang menguasai kehidupan manusia banyak. Nah, inti dari demokrasi yang saya pahami adalah apa yang didapat oleh Tuhan Yesus, cintailah sesamamu. Sehingga ketika terjadi revolusi Prancis,
nilai-nilai mereka perjuangkan adalah persaudaraan, kesetaraan dan kebebasan. Dan saya kira juga ada nilai-nilai yang diajarkan dalam Alkitab. Tadi kita mulai acara ini dengan kebaktian, artinya kita masih mengakui bahwa kita tetap berdasarkan pada ajaran Kristen, ajaran Kristus. Gugatan saya sebenarnya bagaimana gereja melihat politik. Gereja tidak peduli menurut saya dengan politik, bahkan menganggap politik sesuatu yang kotor. Saya kira nanti Pak Manul bisa menjelaskan apa itu dimaksud partisipasi politik dan sesuatu teori partisipasi politik. Ada dua bentuk menurut saya. Pertama adalah berkaitan dengan bagaimana merebut kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan, atau disebutkan sebagai politik praktis. Bila ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bermoral dan hanya mencari untuk kepentingan diri sendiri, maka disitulah rusaknya demokrasi. Lalu kemudian supaya tidak rusak bagaimana? Bagaimana gereja mengajari orang-orang gereja, orang warga gereja untuk berpolitik praktis atau untuk merebut kekuasaan, tapi dengan tujuan yang baik, ya? Karena tanpa kekuasaan kita tidak akan sulit menyampaikan suatu tujuan. Tapi kalau kita menggunakan kekuasaan untuk sendiri, tentu akan merusak kepentingan bersama. Nah, dalam politik praktis seperti ini, ada orang yang berkontestasi untuk mengambil kekuasaan, tapi juga itu ditentukan oleh rakyat sebagai yang menentukan kekuasaan. Nah, bagaimana rakyat dalam memilih? Apakah gereja pernah mengajarkan supaya orang politik? Mungkin untuk mengajarkan pilihlah yang terbaik, itu susah kali ya, karena sangat cukup seperti itu. Tapi bolehkah gereja mengajarkan supaya tidak terjadi dan gereja tidak menerima uang dan yang ditawarkan oleh calon tertentu? Nah, itu salah satu partisipasi politik yang penting. Yang kedua adalah rakyat juga berpartisipasi, melakukan partisipasi politik untuk mengawasi apakah penguasa yang dipilihnya itu menjalankan tugasnya sesuai dengan aspirasi rakyat atau sesuai dengan yang sudah diundang-undangkan itu, termasuk juga apakah undang-undang dibuat pada waktunya itu adalah untuk kepentingan rakyat. Nah, jadi saya kembali bagaimana kalau saya melihat yang paling kita harus fokus. Jadi kita menurut saya tidak membicarakan terlalu jauh, tapi kita harus fokus bagaimana kita harus melakukan sesuatu supaya orang-orang Kristen ini bisa menjadi katakan dalam bentuk menjadi garam dan terang. Oke. Saya kira terima kasih. Bang Tim, sorry, sama Singkali ya, mungkin masih banyak lagi. Dari belakang juga, tapi waktunya udah banyak gini ya. Saya kira, sorry Bang James, next time kita akan bikin lagi kalau begitu. Jangan kita tuntaskan malam ini kan, seri kedua, supaya ada kerjaan kita besok. Ya kan? Saya kira kita sepakat ya, tanpa mengurangi rasa hormat sama teman-teman di belakang. Sorry dulu. Saya kira Pak Pendeta dan Pak Manuel silakan aja. Sekedar dan sekaligus untuk mungkin ada closing statement terserah ya. Ya, jadi sedikit aja sebetulnya saudara. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama memang sebetulnya intinya saya ingin katakan bahwa kayaknya memang udah saatnya kalau meeting lagi kita butuh semacam pemetaan persoalan. Ya, kita mesti memetakan persoalan itu, lalu kemudian kita bikin dari situ kita buat strategi apa yang mesti dilakukan. Supaya memang kita lebih luas lihat segala macam itu, karena ini di dalam konteks yang sekarang ini tadi ngomong bahasa ini kita banyak disinformasi ya yang diciptakan di dalam dunia digital ini. Disinformasi lebih banyak sehingga yang terjadi adalah masyarakat terpecah sebetulnya. Sehingga memang kita kelihatannya begini-begini, dan itu tadi saya bilang saya nggak mau menyimpulkan apa-apa, kita nggak tahu siapa yang ke sana, siapa yang ke sini dan sana tuh apa artinya, saya nggak tahu ya. Jadi oleh karena itu masyarakat kita terpecah, orang Kristen terpecah dan sebagainya. Tadi bicara soal panggilan Kristen, apa partisipasi Kristen ini panggilan Kristen. Banyak kan orang ketika bicara panggilan Kristen, Kristennya jubah bukan nilai. Itu persoalan besar ya. Kristen itu artinya mau jadikan Yusuf jadi presiden atau wakil presiden. Waktu itu artinya memang Yusuf Kala yang jadi wakil presiden. Gitu ya. Jadi memang kita seringkali gereja itu ketika berpartisipasi dalam politik itu seringkali malah yang terjadi adalah malah hanyut. Kebanyakan hanyut di situ, malah ikut-ikutan dukung sana sini yang nggak jelas. Akhirnya di beberapa gereja di Sumatera maupun di Halmahera pecah oleh karena pilkada.
kan gitu ya. Saya selalu ingatkan, hati-hati loh, jangan ikut campur dengan segala macam. Kita kasih nilai, bukan ikut campur di situ. Tapi karena saling memihak, ya kemudian dipecah. Lalu kemudian ya ada orang-orang tertentu yang malah terima keuntungan gitu. Habis selesai pilkada dia bisa naik Pajero dengan segala macam. Jadi memang banyak yang dibeli juga. Jadi memang itulah yang saya katakan bahwa kita butuh integritas yang kuat di dalam tengah ini, karena politik uang itu dahsyatnya luar biasa sekarang ya, sehingga memang yang pasti yang ingin saya katakan adalah dalam dunia digital ini kita adanya disinformasi kita membuat kita terpecah belah sebetulnya. Itulah sebabnya memang butuh pemetaan persoalan sosial politik ini sekaligus menjawab tadi di mana simpulnya tadi ya. Nah itu simpulnya adalah kita untuk cari di mana simpulnya butuh pemetaan itu. Lalu kemudian saudara saya sendiri singkat aja, saya sendiri sebetulnya lebih banyak berurusan dengan dunia politik sekarang, tetapi lebih banyak dalam action membantu orang miskin. Saya sekarang langsung terjun, saya nggak mau ngomong terlalu banyak, terlalu panjang dan sebagainya. Saya terjun ke daerah-daerah dengan segala macam. Kebetulan saya punya yayasan yang namanya Karsa, Kasih Persaudaraan Bangsa. Itu seperti Basnas. Jadi Basnas. Jadi kalau orang kasih sumbangan ke kami kasih kwitansi dan itu mendapatkan tax deduction. Ya. Jadi perusahaan saya rangkul banyak sekali pengusaha konglomerat dengan segala macam yang dana ke kami bantu, terutama yang kita bantu daerah 3T. Ya, tertinggal, terluar, termiskin dan sebagainya. Udahlah di daerah Jawa dan termasuk kaya-kaya lah. Meskipun kita masih open membuka juga, tetapi yang paling utama adalah di daerah-daerah sana, di daerah-daerah 3T, NTT, Papua, Maluku dan sebagainya, Sumba dan sebagainya. Jadi saudara memang saya tuh tiba pada satu kesimpulan memang itu sekarang harus jauh lebih banyak action daripada cuma ngomong-ngomong aja. Jadi maksud saya adalah kalau setelah nanti kita pemetaan persoalan sosial politik, ya mulailah kita lakukan action apa yang jelas. Kadang-kadang kita udah sampai punya rencana-rencana bagus, visi yang bagus, punya GBHN, action yang nggak ada, kira-kira gitu ya. Nah yang kita butuh sekarang memang action yang betul-betul terukur, terarah, karena toh Indonesia ini istilahnya demokrasi itu rapuh di mana-mana. Dan kita hanya bisa memperkuatnya ketika kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab di situ untuk menjaga Indonesia ini tetap demokrasi yang yang disampaikan tadi di dalam konteks sosial politik keanekaragaman bangsa ini. Karena memang bangsa ini rapuh sekali ya saudara ya. Kita punya 700 bahasa, 300 etnik, kita punya berbagai macam agama di sini. Ini bangsa yang paling majemuk di dunia ini. Tapi kita bersyukur Uni Soviet hancur usia 70 tahun. Indonesia sampai 79 masih eksis. Ya, itu kita harus katakan ini sebagai anugerah Tuhan. Tapi jangan taken for granted anugerah Tuhan cuma doa saja. Sekarang udah mesti doa dan usaha. Terima kasih. Silakan Pak Uda. Sekaligus closing statement ya. Ya, saya kira saya sepakat semua dengan yang tadi disampaikan. Saya kira bukan pertanyaannya, lebih kita Pak Nelson ya, ini itu tadi tema besar kita tadi saya kira sudah mengemuka tadi. Problem kita sekarang action yang bisa kita lakukan itu kita mengkaji bagaimana reinventing demokrasi kita ini. Nah tadi Pak Nelson bilang demokrasi itu dulu melawan tuan tanah. Itulah esensinya. Demokrasi itu selama ini kita agung-agungkan gitu. Padahal demokrasi ini pada awalnya memang diciptakan oleh para oligark. Sejak zaman Cicero di Yunani dan demokrasi dia dan kita kira di Amerika itu, demokrasi Amerika itu ciptaan para oligark. Ketika mereka ingin menghindari kontrol dari pemerintah pusat di London, itulah para oligark mulai merancang demokrasi Amerika. Jadi demokrasi Amerika itu pada awalnya sudah bias oligarki gitu. Dan itu yang kita tiru gitu. Jadi saya kira ini kembali juga ya. Dalam demokrasi seperti ini tadi Pak Nelson juga singgung partisipasi politik. Tidak ada partisipasi politik dalam model yang tadi kita sebut koalisi besar itu. Sekarang ini terjadi kurang lebih mirip Orde Baru. Orde Baru itu dalam bahasa ilmu politik itu dia bilang suatu model kepolitikan yang disebut state corporatism.
negara mengontrol semua. Sampai dia tidak hanya mengontrol, dia menciptakan institusi supaya mengontrol lagi masyarakat. Supaya wartawan jangan ribut, dibikin PWI. Para profesor jangan ribut, dokter dibikin ID gitu. Ulama jangan ribut, dibikin MUI. Istri-istri anak FKPPI keluar itu model yang disebut state corporatism itu dalam skala yang lain sedang terjadi sekarang, Pak Bernard. Ya betul. Negara seperti oktopus, jari-jarinya kemana-mana, dia mengontrol semua ini. Dalam state corporatism seperti ini tadi, kalau pakai bahasanya Markus Mitzner itu koalisi besar, tidak ada partisipasi, semuanya diatur gitu. Terus yang namanya pilar utama demokrasi itu kelas menengah yang kuat. Sekarang data ekonomi menunjukkan terakhir ini ya, minggu ini, kelas ekonomi menengah kita itu sudah rapuh. Dari dia punya tabungan bisa beli kredit rumah, kredit mobil, sekarang dia mulai makan tabungan. Istilah di para ekonomi itu. Bayangkan kalau kelas menengah rapuh, dan itu akan terjadi terus ke beberapa tahun ke depan ini. Tiang penyangga demokrasi kita juga perlahan-lahan mulai runtuh gitu. Karena ada tesis itu, tidak ada dulu Barrington Moore punya buku terkenal itu, no bourgeois, no democracy. Maksudnya dia itu bourgeois itu ada kelas menengah, jadi kelas menengah ekonomi maupun kelas menengah yang lain gitu. Nah ini yang sekarang membuat apa? Kita khawatir itu tadi state corporatism ini membuat semua ini terkooptasi gitu. State mengkooptasi society. Seluruh kekuatan di society ini terkooptasi oleh state. Atau kalau tadi bahasanya Markus Mitzner itu koalisi besar. Jadi saya kira terus tadi tanya apa yang harus kita buat. Saya usulkan ke Pak Bernard ya, mungkin Yayasan Komunikasi Indonesia bisa tadi kita bersama-sama membangun jaringan dengan kelompok-kelompok di masyarakat maupun di perguruan tinggi. Karena begini, tadi juga disebut ya, tadi perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu termasuk yang ikut dikooptasi sekarang ya. Contohnya, para ilmuwan di kampus itu digiring supaya menjadi birokrat, bukan menjadi ilmuwan. Status kepangkatan dia menentukan, dia kalau dia berani kritis, dia tidak akan, Pak Bernard tidak akan pernah profesor. Karena profesor itu sekarang kriterianya kriteria administratif, kriteria politik. Lebih cepat Pak Bernard ke Senayan jadi profesor dibanding di perguruan tinggi sekarang gitu. Jadi perguruan tinggi pun termasuk yang dikooptasi gitu. Para ilmuwan dibuat menjadi birokrat. Nah, jadi saya kira kita menjalin kerjasama. Masih ada suara-suara kritis. Kita dorong suara-suara kritis yang masih ada ini termasuk di kampus supaya bersuara gitu. Dan teman-teman di Gajah Mada di UI tadi saya sebut mereka buat kajian itu. Saya kira kita harus bangun jaringan dengan mereka, membuat semacam evaluasi tadi. Kita akar persoalan ini tadi karena kita sudah menyimpang jauh dari konstitusi dan Pancasila sebagai philosophical Grundslag, sebagai stat fundamental norm. Pancasila dan itu selain philosophical Grundslag, stat fundamental norm, dia juga stat ide, next ide. Kita tinggalkan itu. Kita menyimpang terlalu jauh gitu. Sekarang kita kembali ke sana, memulai gerakan kembali ke konstitusi yang asli. Tentu tadi dengan kajian di mana bagian-bagian yang perlu. Jadi ada jaringan kerjasama itu yang dimana. Kedua tadi dan terakhir itu, tadi Pak Bernard sudah sampaikan, kita ini hidup di era demokrasi digital. Kita tidak mungkin membayangkan membangun gerakan melalui partai politik. Kita perlu 10-12 triliun untuk dirikan partai. Tidak mungkin. Dalam era yang perpolitikan yang begitu mahal, high cost politik itu dikuasai oligarki, tidak mungkin kita mendirikan partai. Golkar yang sebesar itu hanya dalam semalam berubah total itu. Saya kira yang kita mulai sekarang tadi yang saya sampaikan itu, kerangka Gides di Eropa itu kita mendirikan semacam political agency. Political agency yang kita perbanyak di masyarakat. Kekuatan political agency adalah pada seleksi dan pengembangbiakan ide-ide melalui media digital gitu.
Nah ini yang barangkali kita perbanyak hiasan komunikasi, kita lakukan itu secara kita rumuskan dulu lagi seperti apa. Sekira itu aja. Makasih. Ya, saya kira bagus sekali dari saya tidak menyebutkan lagi. Jadi pikiran-pikiran Pak Manuel saya kira apa yang disebutkan di beberapa kali kesempatan apa yang disebut dengan horizontal fungsional begitu ya. Saya kira itu. Jadi tidak lagi vertikal hierarkis begitu ya. Saya kira itu memang penting untuk kita follow up lagi kolaborasi itu sebab memang kolaborasi itu sekarang menjadi lebih murah, tidak harus partai politik sebab unsur dari demokrasi yang kita harus perjuangkan. CF Strong mengatakan ada keterwakilan, partisipasi dan tanggung jawab. Jadi partisipasi itu saya kira perlu kita kembangkan terus begitu ya. Jadi saya kira demokrasi juga pernah mati beratus-ratus tahun yang lalu, tapi hidup lagi ya. Alam pikiran dunia itu mulai dan kemudian pada masa John Locke, Machiavelli itu hidup lagi gitu ya. Jadi pernah juga terkubur. Jadi tidak usah kita terlalu pesimis, tapi jangan terlalu mati kali nih demokrasi kan begitu kan. Kita hidupkan dengan cara kita dalam konteks kita, kata Pak Manuel dan Pak Albertus tadi. Saya kira itu yang akan kita perjuangkan bersama. Ada movement kita bersama tentang melawan penjoliman yang dikatakan oleh Bang Robert tadi. Saya kira itu menjadi diskusi kita. Terima kasih kepada kita. Nanti bisa kembalikan kepada tepuk tangan untuk mereka berdua.